Jadi, Jordan Fernandez mengatakan bahwa Devon sekarang berteman dengan putra Fernandez. Mana mungkin? Ya, mana mungkin. Jordan Fernandez yang mengatakan langsung pada Mama. Tapi Blade berkata lain. Apa? Blade mengatakan bahwa putra Fernandez menyandra Devon. Sandra? Ya, Tapi kenapa? Ada yang kamu tahu, Matthew? kami tahu Devon menghubungi Mama. Dia menghubungi Mama kan? Ya. Di mana kamu? Aku lagi nginep di rumah temen. Menginap? Di rumah teman? Iya, Ma. Udah dulu ya, aku mau tidur. Kalau mau telepon lagi, besok aja. Ya. Saat itu Devon mengatakan kalau dia sedang menginap di rumah teman dan Mama sama sekali tidak merasa kalau Devon berada dalam tekanan saat itu. Waktu dia menghubungi aku, ngomong ke Mama itu soal yang lain. Sekarang lo nginep di mana? Di rumah temen gue. Teman yang mana, Devon? Seumur hidup kita nggak pernah yang namanya nginep di tempat orang. Apalagi cuma sekedar teman. Teman yang mana sih? Keluarga siapa? Buat apa? Listen, Matt. Alright? Gue lebih nyaman di tempat gue sekarang. Daripada gue balik ke residence, Cek. Why? Karena di sana gue ngerasa gue sendirian. Alright, sepi. Kayak orang yang nggak pernah diharapkan. Lo bilang aja ke Mama kalau gue baik-baik aja. Oke? Dan kalau gue sangat enjoy kehidupan di luar rumah. Alright, Matthew. Listen, lo harus coba sebenarnya. Dia terdengar baik. Dan bahkan dia bilang kalau dia enjoy kehidupannya. Mama tidak tahu apakah Devon dalam keadaan dipaksa atau tertekan. Tapi keduanya tidak menguntungkan kita. Dan kedua hal itu justru akan merugikan kita, Matthew. Pertama, jika memang benar Devon disandra oleh putra Fernandez, maka itu akan lebih berbahaya. Karena Devon adalah tipikal orang yang tidak akan bisa bertahan hidup dengan menahan mulutnya. Dan itu artinya dia bisa berbicara apapun. Dan yang kedua, jika entah bagaimanapun mungkin dengan cara yang aneh Devon bisa berteman dengan putra Fernandez, maka itu akan lebih berbahaya. Dengan semua kenyamanan di luar rumah ini, Devon akan mengatakan apapun. Apapun yang kita bicarakan. Dan semua rencana kita. Dan dari kedua hal itu, tidak ada satupun yang akan menguntungkan kita. Ya, aku paham, Mama. Jadi sekarang kamu bawa Devon segera ke rumah ini lagi, Matthew. Jadi sekarang, bicaralah dengan Blade. Lakukan apa yang kamu dan Blade bisa lakukan untuk membuat Devon kembali ke rumah ini. Dan jangan sampai Oma tahu. Karena kalau sampai Oma tahu, kita selesai, Matthew. Ya, Mama. Jadi, apa lo berhasil lacak Devon? Enggak, Dari mana lo tahu kalau dia disandra? langsung dari orang yang nyandra dia. Fernandez. Iya, Lo ketemu dengan dia? Iya. Apa yang dia mau dari nahan Devon? pertanyaan ini akan terus-terusan jadi bumerang buat gue. Blake! Lo ketemu dengan Fernandez. Dia minta apa? Gak mungkin lo ketemu dengan dia dan dia nggak bilang apapun yang dia minta sebagai barter dari nahan Devon. Matthew! Gue udah ketemu sama dia, dan dia cuma bilang kalau Devon ada sama dia. Impossible! Terus lo mau gue bilang apa? Itu yang terjadi, Matthew. Kenapa HP Devon nggak bisa dilacak? Dia matiin teleponnya. Gue udah cek ke tim IT. Dan sekarang, Ya udah, gue kan yang ditugasin buat gimana pun caranya gue harus bawa balik Devon ke rumah ini. Atau sekarang lo mau gantiin posisi gue? Serah lo, Matt. Gue capek.
Gue tuh pusing banget ya, gue stres. Kepala gue gak pernah gue pakai sekeras ini. Ini rasanya kayak puzzle kehidupan. Gue gak tahu kenapa ini bisa terjadi semuanya sama hidup gue. Mau aku pesenin apa, Kil? Jaya. Udah, Kil, aku punya uang. Biar kali ini aku yang traktir. Iya, please banget Jaya, gue mau. Tolong beliin gue boba ya. Oke. Yang lain mau apa? Udah Sisi, let me do it for you. Fatah, please biarin aku kali ini traktir. Aku tahu mungkin gak seberapa ya, tapi aku seneng bisa traktir kalian semua. Oke. Silakan, mau apa? Udah gue beliin mie ayam aja. Sekalian mau ke sebelah ngenangin anak-anak. Oke. Gimana, Mo? Ya gini, feeling gue semua bakal aman. Tapi lu tetap dijagain. Bener, Mo. Semoga. Pokoknya gini, kalau ngerasa ada yang aneh, langsung kabarin gue atau Fatah, oke? Oke, Mo. Tapi ini sebenarnya ada apa sih, Mo? Kalian lagi ngomongin yang itu ya, Mo? Iya. Lu tahu? Tolonglah, gue kan pengelola zona bakat. Kita semua ini go green. Perintisnya, ngaco deh lu. Iya sih. Barusan gue coba cari platform yang baru mulai ada sama yang udah ada. Tapi belum ada platform sejenis sih. Yang khusus buat remaja doang itu belum ada. Kebanyakan platform gede yang emang udah established lama. Jadi kemungkinan pesaing itu 0. Kok gue makin merinding ya? Pokoknya gue bakal tetap cari tahu sambil mastiin semuanya aman. Bener ya, Mo? Ya. Ya udah, gue sebelah dulu. Pokoknya ini gue wanti-wanti, oke? Kalau ada yang ngerasa aneh, langsung kabarin gue. Tapi, Mo, kita dari tadi itu mencurigakan banget. Lihat tuh, mereka ada di depan kita. Mulai sih udah, tapi kita bakal cecer. Gue cuma takut mereka panik aja sih. Sebenarnya menurut gue ya, nggak ada yang perlu dirahasiain dari ini semua. Tapi Siapa yang bakal panik? Chaos. Slay Queen. Gua rasa mereka gak bakal panik. Apalagi Slay Queen ya. Dia lebih panik dapat gosip daripada tahu apa yang lagi terjadi sekarang. Iya sih, Mo. Menurut gue, mending kita bilang aja ke mereka. Dan dengan kayak gitu, siapa tahu kita bisa saling jaga. Dan kalau misalnya mereka dapat ancaman, terus pemikirannya sama kayak kita. Milih untuk diem-diem aja. Nggak mau bikin yang lain panik. Kalau kayak gitu gimana? Gue setuju sama Gemma. Karena yang isi konten di zona bakat tuh bukan cuma Six Play. Banyak yang lain juga. Bisa jadi mereka kena juga. Jadi lebih baik kita warning aja dari sekarang. ya udah, tapi jangan ditambah-tambahin bumbu lagi, oke? Apa adanya aja. Oke deh. Udah, pokoknya gitu. Oke deh. Kalau ada yang aneh, lu sebelah dulu ya. Siap. Siap. Iya, buat semua yang tadi gue sebut namanya ya. Kok jadi banyak? Bagus dong. Artinya penghasilan lo juga banyak kan? Bukan soal itu. Jadi? Ada apa? Oh, come on, Ram. Lo biasanya cuma ngerjain apa yang menjadi kerjaan lo. Kenapa jadi banyak nanya? Oke, gua paham. Sorry. Jadi? Ya oke. Gua akan kerahin anak buah gua. Jangan terlalu mencolok ya. Selama ini gua kerja beres kan? Iya, yaudah ya gue transfer. Pengelolaan lagi, Mas. Ya, kali ini 5 orang sekaligus. Banyak banget. Ya, jangan tanya. Karena gue juga nggak tahu. Oke. Anak-anak yang lain udah curiga ada sesuatu. Kasih tahu aja. Aman tuh. Semakin banyak yang tahu, semakin waspada. Gue juga sempet mikir gitu. Gue udah bilang sama Jevan tadi, daripada mereka nerka-nerka, dan kalau udah dikasih tahu, seandainya ada ancaman lagi ke yang lain, mereka bakal share ke kita. Ya, setuju. Tapi kamu nggak bilang soal bahwa ini kemungkinan ngincar kamu kan?